Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, ada apa dengan usaha saya ini? Namun sebelumnya saudara-saudara, saya akan perkenalkan pagi ini ada beberapa jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Mary Michelle Stefani dari Surabaya. Di mana duduknya? Di sebelah mana duduknya? Ya, berdiri, ya, kasih salam. Yang ada di samping kiri kanannya, ya, kasih salam. Puji Tuhan, Bapak Yahweh memberkati. Kemudian Cornelia Yusnia Astrid Detri. Bisa berdiri, ya, kasih salam. Ini panggilannya Dea. Ayo dong dikasih salam, cuman, nah begitu ya, puji Tuhan. Selamat datang, saya ucapkan untuk saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, ada apa dengan usaha saya. Kenapa saya menyampaikan materi ini? Karena ada beberapa orang yang selalu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ada apa dengan usaha saya? Jadi saya jadikan tema. Kenapa? Kasus apa sebetulnya yang sedang menimpa mereka? Tentu dengan tema ini saja saudara sudah bisa meraba, yaitu adanya hambatan dalam usaha orang-orang yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya adalah, kenapa tiba-tiba usaha saya itu sepi pembeli? Baik itu toko maupun warung. Kenapa tiba-tiba kok warung saya ini, kalau saya menyajikan makanan hanya dalam hitungan menit, tiba-tiba bau busuk. Ada apa ini? Kemudian ada juga orang yang berkata, saya lewat beberapa kali, kok tokomu tutup? Padahal tokonya buka, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan kalau ada orang yang bertanya seperti itu? Orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah percaya, walaupun dia dari gereja lain, saudara-saudara. Saya selalu bertanya, apa yang kamu sudah sharekan ke gembalamu? Dia selalu berkata, Pak Pendeta saya selalu berkata, ya kita berdoa saja ya. Ya kalau berdoa saja, nggak usah disuruh. Semua orang pasti berdoa, betul nggak Bapak Ibu? Tapi solusinya itu bagaimana? Nah, oleh karena itu, saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana sih cara menangani kasus yang ada jikalau kita berhadapan dengan hal seperti ini. Atau barangkali saudara bisa merekomendasikan video saya ke orang-orang yang mengalami kasus yang sama. Atau barangkali saudara sendiri yang sedang mengalami hal seperti ini. Jadi kita harus segera selesaikan. Karena toko yang tadinya ramai kok tiba-tiba tidak ada pembelinya sama sekali. Jualan makanan, begitu makanan disajikan tiba-tiba kok busuk semua, hanya dalam hitungan menit. Ini sudah tidak wajar, saudara-saudara. Dan kita tidak bisa hanya menjawab dengan jawaban klasik, ya berdoa saja. Enggak bisa, saudara-saudara. Harus ada cara, dan ini cara saya, yang bisa kita tembus ke dunia alam supranatural. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu, saya akan putarkan sebuah video
Video ini saya ambil dari salah satu WhatsApp yang dikirim ke saya, di mana orang juga bertanya, saya mengalami kasus yang sama. Ayo kita saksikan videonya terlebih dahulu, baru setelah itu nanti saya akan terangkan. Silahkan diputar. Assalamualaikum, maaf ya say, ini bukannya mau ngasih tahu keburukan orang, cuman astagfirullahaladzim aja. Ini bulan puasa, masih ada aja yang mau ngerjain usaha orang ya. Jelas banget mau ngancurin usaha orang. Ini isinya di dalam celengan Aska. Di dalam celengan Aska, niatnya mau dibongkar, ternyata uangnya berkurang. Setelah berkurang uangnya, aku nemuin ini posisinya dilipat-lipat ya say. Ini dilipat-lipat uangnya, bentuknya segini. Ini bentuknya begini, tangan ini bentuknya begini. Ini demi Allah saya nangis. Nggak nyangka aja bulan Ramadan masih tega orang jahat sama usaha saya. Ini posisi begini penuh dengan staples ya. Ini uang penuh dengan staples tuh, masih ada penuh dengan staples. Saya nggak tahu niat jahatnya apa. Dibuka sama suami saya, uang di celengan udah berkurang ya. Uang di celengan udah berkurang. Ini saya buka. Nauzubillah min zalik, isinya pasir. Isinya pasir. Pasir apa saya nggak tahu. Yang jelas ini ada tanggal lahir saya 220682 stay. Tapi di sini ada lagi tulisan. Ini banyak yang baca. Ini tulisan terbalik. Mau ngapain? Lu nggak dikerjain lagi? Ada. Jahat banget Tante Putri, demi Allah jahat banget orangnya. Ini puasa say. Sadar-sadar kalau mau ngejahatin orang. Ini kelihatan banget tulisannya kalau kita baca tulisan terbalik ya. Ini dibikin tulisannya habis apa? Ini isi pasir, habis kamu Rena. Dan di sini ada tanggal lahir saya. Ini ada tanggal lahir saya di sini ya. Saya juga nggak tahu siapa yang jahat sama saya. Tapi ini saya tahu. Ini bulan puasa loh. Ini bulan puasa. Insya Allah ya, nauzubillah min zalik. Insya Allah ganjarannya Allah akan kasih ya. Saya sedih, saya nangis, saya nggak pernah jahat sama kalian. Kenapa kalian bikin mati usaha saya? Di sini jelas banget tulisannya. Ini isi pasir. Ya Allah Akbar. Ya Allah. Kalau kalian mau percaya nggak percaya, silahkan kesini baca sendiri dengan kaca. Karena ini hanya bisa dibaca dengan kaca, dengan cermin. Ini jelas banget di sini bisa tulisannya kebaca. Ini isi pasir. Habis kamu Rena. Di sini tanggal lahir saya tanggal 22/06/82. Demi Allah, saya nggak sedih, saya bukan masalah rezeki, masalah uang atau apa ya. Cuma tolong kalian juga punya hati nurani, kalian punya anak, kalian punya suami, kalian punya keluarga. Kenapa bikin kayak gini sama keluarga saya? Kalau emang nggak suka datang ke lapak saya. Yang bilang makanan saya basi apa, silahkan datang. Allah nggak tidur ya, Allah nggak tidur, Allah nggak tidur. Saya kasih tahu di sini, Allah nggak tidur. Siapapun orangnya, saya nggak pernah dendam sama Anda, saya nggak pernah sakit hati sama Anda. Tapi ini bulan suci Ramadan, saya tahu Allah akan balas semuanya ya. Saya sakit hati, wajar saya sakit hati. Usaha saya dari nol, saya bangun, kalian enak banget bikin saya begini. Kalau yang nggak percaya, kalian bisa datang, buktiin dengan cermin ini, kalian bisa baca sendiri. Jelas terpampang di sini nama saya. Ini isi pasir, habis kamu Reina. Di sini balik saya baru sadar lagi tadi, di sini ada tanggal saya tanggal 22/06/82. Ini saya tahu. Ini orang iseng banget demi Allah. Kembali lagi ya, ini saya bulan suci Ramadan. Kalau mau jahat sama orang nggak usah begitu, saya fair-fairan aja. Kalau mau bunuh Pak, saya ini sekarang yang diserang suami saya sedikit-sedikit sakit kepala, sedikit-sedikit sakit kepala, tapi saya bisa ngelawan. Kalau suami saya enggak. Di sini jelas banget tulisannya. Ini isi pasir, habis kamu Reina, jelas banget. Dan di dalam sini, di dalam duit sini tadi ada pasir. Suami nggak ngeh, ini pasir apa? Buang aja, dibuka sama yang jaga lapak saya. Ya Allah Ren, lu dikerjain orang. Jelas banget ini dalam celengan. Uangnya udah berkurang di celengan. Saya pikir kalau emang tuyul ya tuyul. Tapi kenapa begini caranya? Kalau nggak suka sama saya, sama keluarga saya, datang ke saya.
Nggak usah begini caranya. Saya nggak habis pikir aja, nggak habis pikir ya, nggak habis pikir. Saya pernah ngalamin, biasa dagangan saya paling sepinya 700-800, saya dibikin 120.000. Saya pernah dibikin kolak baru matang basi, saya pernah. Tapi itu dagangan gak saya jual, saya buang. Asal Anda tahu ya, ini jelas. Siapa yang mau lihat silahkan datang ke Lapak Aska ya. Ini jelas banget di situ tulisannya. Ini isi pasir. Habis kamu Rena. Orang jahatin itu. Jahat banget. Ini ada tanggal lahir saya. Itu bukan Islam, itu setan. Maaf ya, ini ada tanggal lahir saya 220682. Kalau yang nggak percaya silahkan datang ke lapak saya, silahkan buka. Ini duit saya, bukan ngada-ngada. Saya nggak sekali dua kali diginiin ya. Kalau puasa habis semua itu ya Allah. Saya nggak sekali dua kali ya diginiin, tapi saya sabar, saya ikhlas. Saya anggap makanan saya nggak habis, saya bisa sedekah dengan makanan itu. Tapi Allah Maha Sayang sama saya sampai saya dikasih tahu begini. Itu celengan anak saya sehari saya isi bisa 150, kadang-kadang 150. Saya bongkar cuma ada 150. Sisanya Bapak Ibu, dari video ini kita sudah tahu bahwa orang ini yang tadi disebut namanya Reina itu dikerjain orang. Kira-kira bisa nggak orang ngerjain kita? Tentu bisa, dengan cara yang sama. Tadi ditanyakan ini ada pasir, sebetulnya bukan pasir itu tanah kuburan, saudara-saudara. Ya, tanah kuburan. Ada lagi yang menggunakan foto. Kalau tadi menggunakan tanggal lahir, macam-macam. Itu adalah pola santet untuk menghancurkan usaha orang lain. Saya katakan demikian karena sudah sering orang bertanya sama saya, dan sekaligus saya menyampaikan ini menjadi sebuah jawaban apabila ada yang bertanya di lain waktu. Saya akan tunjukkan beberapa hal. Ini dapat kiriman santet hingga tokonya tutup. Aksi pedagang ini benar-benar enggak terduga. Ini terjadi juga di Malaysia, saudara-saudara. Jadi kalau orang nyantet itu caranya macam-macam ya, untuk mematikan usaha orang. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus bisa menyikapi seandainya toko saudara dijailin orang. Yang seringkali orang lakukan hanyalah cuman dibakar saja. Tetapi apakah itu bisa menyelesaikan masalah? Ternyata tidak, saudara-saudara. Karena serangan itu bisa terulang kembali beberapa kali. Nah, oleh karena itu saya katakan bahwa kita harus mengembalikan serangan itu kepada pengirimnya. Yang terjadi kasus ini, saudara, ini orang menaruh benda ini, benda kuning ini, dan di benda kuning ini, kain kuning ini dalamnya ada pasir seperti tadi. Itu jelas bukan pasir biasa, tetapi tanah kuburan. Kemudian ada fotonya di situ, dan biasanya di belakang foto itu ditambahi tanggal lahir dari orang tersebut, dimasukkan. Kemudian dia biasanya ke dukunnya, kemudian diberi energi, dan sang dukun akan berkata, coba kamu taruh benda itu di toko tempat yang akan kamu kerjain. Itu dimasukkan, saudara-saudara. Oleh karena itulah tiba-tiba toko itu langsung sepi. Makanya di sini tertulis dapat kiriman santet hingga tokonya tutup. Aksi pedagang ini benar-benar nggak terduga. Kenapa sih kok tidak terduga? Saya coba baca terus kisah ini, dan ternyata pedagang ini dia mendoakan orang itu, ya. Kemudian membakar. Tetapi itu bukan menyelesaikan masalah.
Karena orang yang seperti itu bisa melakukan serangan berkali-kali. Saya sampaikan ini agar jikalau ada yang terjadi kepada saudara itu bisa diantisipasi. Kenapa sih kok harus dikembalikan? Ini yang saudara harus ngerti. Kenapa? Kalau ada santet seperti itu harus dikembalikan. Alasan saya adalah yang pertama, karena kalau tidak dikembalikan, maka hal itu akan diulang berkali-kali. Sama seperti misalnya, kalau saudara mendapatkan kiriman barang atau paket bom atau narkoba, saudara mau buka atau kembalikan? Atau minimal saudara nggak pernah beli sesuatu, kok dapat kiriman? Kalau itu ternyata kirimannya adalah narkoba, saudara bisa kena hukum. Saudara bisa saja berdalih, loh saya nggak pernah pesan, loh nggak pernah pesan kok berani buka. Orang akan mengasumsikan bahwa ini adalah barang milik saudara. Tapi kalau tidak, maka jangan kemilikan barang yang saudara tidak pernah pesan, harus dikembalikan. Karena pernah terjadi, saya diceritain seseorang, ada kurir narkoba yang mengirim paketnya ke alamat yang mereka tentukan. Kemudian nanti setelah barangnya datang, orangnya tanya, kamu terima kiriman enggak? Itu milik saya. Itu sebetulnya narkoba, saudara-saudara. Dan itu sangat berbahaya sekali. Makanya kalau ada kiriman narkoba atau bom, ya dikembalikan sama pemiliknya. Kira-kira masuk logika enggak? Jadi jangan sampai saudara pikir, enggak apa-apa dah. Toh orang enggak tahu kok. Oh bahaya, saudara-saudara. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita dapat serangan seperti ini pun harus dikembalikan. Karena kalau hanya dibakar saja nggak menyelesaikan masalah. Tapi kalau dikembalikan itu bisa juga menjadi efek jerah. Di video saya mungkin saudara masih ingat ada seseorang yang nyantet sampai berkali-kali. Saya hitung paku-paku yang sudah dikeluarkan itu ada sekitar 16 atau 17 gitu loh, sekitar segitu. Bolak-balik disantet, akhirnya saya kembalikan saja. Begitu dikembalikan, matilah dukunnya, saudara-saudara. Jadi ya jangan salahkan saya kan cuma mengembalikan paket saja, paket bukan punya saya kok. Jadi begitu Bapak Ibu, kita juga harus berani untuk mengembalikan. Karena firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita agar supaya kita melawan setan. Ini kan kekuatan setan, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian. Ini akibat dari alam roh yang terkoyak. Kenapa saya menganjurkan kalau saudara buka toko, ya baru buka toko itu dikuduskan. Saya kalau mengkuduskan toko itu bukan cuma saya cipratin minyak urapan, tetapi di pintu gerbangnya itu saya kasih garis menggunakan minyak urapan. Saya garis red gitu ya, saya kucurin minyak. Siapapun orang yang mau berniat jahat masuk melangkah melewati garis ini, dia akan terpental sendiri. Artinya dia nggak akan tahan untuk bisa berlama-lama di sini. Karena bisa saja orang itu menyembunyikan sesuatu dan ditaruh di toko saudara. Maka toko saudara akan jadi auranya gelap. Seperti kasus ini, saudara. Nah, alam roh yang terkoyak itu berarti tidak ada perlindungan. Saya gambarkan seperti ini adalah malaikat-malaikat Tuhan. Ya, tapi kalau alam rohnya terkoyak, ini akan ada lubang satu.
ini akan membuat energi lain masuk ke dalam kehidupan saudara, dan itu akan merusak sendi-sendi perekonomian saudara, merusak sendi-sendi keluarga saudara, atau apa saja, tergantung orangnya mau ngapain. Nah, sekarang sampai di sini saudara paham? Oke. Jadi saya akan menerangkan hal ini itu sebatas alam supranatural. Tetapi secara fisik saudara harus melakukan sendiri. Artinya begini, saudara-saudara. Kalau yang saya ajarkan ini untuk alam roh, usaha saudara bersih dari energi-energi buruk. Tetapi secara fisik ya harus saudara yang ngerjain. Misal saya ambil contoh, saudara membuka warung atau rumah makan, restoran gitu ya. Maka secara fisik saudara harus memperhatikan makanannya harus enak. Kalau makanannya enak, produknya bagus, maka otomatis pembelinya akan banyak. Betul ya Bapak Ibu? Kemudian cara penyajiannya itu juga bagaimana? Saudara orangnya ramah atau tidak? Keramahan seseorang itu akan menarik konsumen. Itu trik-trik yang ada dalam dunia fisik. Terlepas dari apa yang akan saya paparkan sebentar, agar saudara paham terlebih dahulu. Jadi jangan sampai mentang-mentang tempatnya sudah dikuduskan, sudah didoakan, saudara sak penake dhewe ya tidak bisa, saudara-saudara. Saudara harus secara fisik juga bertindak hal-hal yang menarik konsumen. Kalau masakan ya carilah tukang masak yang pinter, jangan asal masak. Misalnya saya disuruh masak begitu, ya saya pinternya cuma masak air sama masak indomie. Tapi kalau masak yang lain saya tidak bisa. Nah kalau saya disuruh jualan nggak akan laku, saudara. Nah ini bicara fisik, bukan bicara alam roh. Saya berharap saudara bisa membedakan apa yang saya sampaikan ini. Kemudian juga tempat yang saudara lakukan itu juga harus menarik. Mungkin strategis, bukan di depan lampu merah. Saudara buka usaha di depan lampu merah, pingin dapat konsumen banyak, nggak mungkin bisa. Kecuali saudara punya lapangan parkir sendiri. Bisa dipahami bukan? Jadi usahanya bagus, tapi naruhnya di depan lampu merah. Mana ada orang yang mau beli, saudara-saudara? Orang pasti akan mikir, wah kalau saya beli di sini berlama-lama, wah ini bisa bikin macet. Harus cari tempat yang bagus. Kemudian juga bagaimana promosinya. Ini saya bicara fisik dulu. Promosinya bagaimana? Saudara bikin usaha, harus dipromosikan. Sekarang ini kan zaman informasi, ya, zaman internet, zaman teknologi. Kita harus pakai teknologi itu, saudara-saudara, supaya saudara juga bisa menjual secara online. Kalau saudara hanya jualan secara fisik, sementara saudara nggak mempergunakan teknologi, ya yang beli paling ya sekitar tempat kita saja atau dari kita, dari kota kita. Tetapi kalau saudara bisa online, bisa nggak pembelinya itu dari luar kota? Sangat bisa. Misalnya bukan masalah makanan, tetapi barang. Apakah toko besi, apakah toko elektro, itu bisa online. Dan untuk online kasih harga yang miring sedikit. Itu laku keras, saudara-saudara. Saya saja senang beli online. Kenapa? Jauh lebih murah. Ya, saudara-saudara. Juga
misalnya saudara jualan, saudara pakai pola, misalnya kalau saudara membeli dengan nominal tertentu, ya nanti dikasih voucher, vouchernya juga dikasih tanggal kadaluarsa, pasti orang akan ini vouchernya hampir habis, yuk kita datang lagi. Yang tadinya nggak ada rencana datang, dia akan belanja lagi. Paham ya Bapak Ibu? Kemudian kalau saudara jualan sesuatu harus juga dipelajari. Misalnya saudara yang jual elektro misalnya, teknik, ya saudara mesti suka dengan teknik. Saudara jualan elektro tapi saudara nggak suka elektro, ya lucu saudara. Kalau ada orang tanya, nggak tahu wis pokoknya aku adole kayak ini, yang lucu saudara. Sama seperti saya dulu sempat jualan elektro, saya ngerti elektro. Jadi kalau ada orang tanya, saya bisa. Misalnya orang mau beli wire-stand, cuman bilang, Om aku mau beli wire-stand nilainya 120 ohm misalnya, atau 1 kilo ohm. Nah kalau mereka cuma sodorkan begitu, saya harus bisa nyari 1 kilo ohm itu warnanya apa. Harus ngerti, saudara-saudara. Kalau transistor tidak ada, tipe yang sama, saya harus bisa tunjukkan, mau nggak yang ekivalen, yang sama dengan tipe ini. Ada yang speknya lebih tinggi, ada yang speknya lebih rendah. Mau nggak? Kita mesti ngerti, saudara-saudara. Orang jualan pet shop misalnya, atau toko apa namanya, binatang-binatang. Saudara jualan binatang, tapi saudara nggak suka binatang. Kan lucu gitu loh. Jualan kucing, jualan anjing, jualan iguana, atau jualan ya model-model begitu. Tapi saudara nggak suka dengan binatang. Ya kalau orang coba tanya, tolong bisa diambilkan, aku wedi. Kan lucu. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi harus menyukai. Kalau saudara mau jualan musik, harusnya apa? Kita ngerti musik nggak? Minimal kita bisa main, entah itu cuma 3 chord, paling tidak bisa genjreng gitu loh. Ya kalau kita nggak mau belajar, mana ada orang yang mau beli ke tempat kita? Ya tidak, ya kan? Dan saudara tidak akan berhasil karena itu bukan passion saudara. Jadi ini adalah penanganan secara alam fisik. Sekarang bagaimana untuk pengamanan di dalam bisnis kita? Yang harus kita lakukan, saudara lihat ini, gambar ini. Ini adalah gambar orang-orang di seluruh dunia misalnya. People all over the world. Artinya ini orang-orang yang belum percaya kepada Bapa Yahweh. Supaya aman, maka salah satu dari kehidupan kita itu mesti masuk dulu. Percaya kepada Bapa Yahweh, kita ada di lingkaran dalam sini. Ini ada guardian angel. Ini ada malaikat-malaikat pelindung. Menurut saudara gambar ini, saudara bisa paham atau tidak? Bisa? Ya, jadi bagaimana kita bisa aman kehidupan ekonomi kita? Maka yang terjadi adalah kita harus masuk terlebih dahulu kepada sistemiknya Tuhan. Jadi kita aman. Orang mau nyantet kita bisa lakukan pengembalian. Karena kita punya power. Kita mesti masuk dulu ke karya keselamatan Tuhan. Kemudian, saudara-saudara, ini ya, perekonomian kita juga akan dijaga, dilindungi oleh malaikat-malaikat. Yang pertama kali yang saya anjurkan adalah saudara harus dimetrai supaya saudara punya
meterai kepemilikan. Meterai itu apa? Saudara tahu meterai itu apa? Baptisan pembaharuan. Ini saudara bisa ikutin saya atau sedang ngantuk? Kok saya tanya kayaknya bingung atau bagaimana? Ya, saya mau berinteraksi dengan saudara. Kalau ditanya, jawab, saudara. Karena kalau nggak ngerti, percuma saudara cuman, oh gitu ya, tapi nggak ngerti. Percuma, saudara. Jadi kita mesti paham betul. Saya tidak ingin menyampaikan materi, begitu keluar, tadi khotbahnya apa? Ambo, orang ngerti. Kan repot kalau gitu, saudara. Lo ada lo, nggak usah jauh-jauh lah saya sendiri. Saya dulu waktu masih remaja, ya, ketika saya baru bertobat, saya pernah mengikuti KKR yang khotbah itu seorang doktor. Sepanjang khotbah itu saya bingung ki sajane sing diomongke ki apa. Nggak ngerti saya, saudara. Sebetulnya ini orang ini ngomong apa sih sebetulnya? Muter-muter bahasanya tinggi-tinggi. Jadi nggak nyampe-nyampe, aku nggak ngerti, saudara. Makanya saya khotbah itu pakai bahasa yang sederhana, sing penting jemaat mudeng. Paham, Bapak Ibu? Ya. Nggak usah saya pakai bahasa yang tinggi-tinggi, wong saya ya tidak ngerti. Lebih baik pakai bahasa pasaran, saudara paham. Itu lebih utama. Nanti kasusnya kayak saya dulu, hampir 2 jam saya dengerin khotbah. Kalau ditanya kayak khotbah apa? Ambo ora ngerti. Maksudnya juga nggak tahu, saudara. Jadi untuk kita bisa mendapatkan perlindungan seperti ini, ya, perekonomian kita juga dijaga. Ini saya terus terang bicara tentang alam roh, ya, bukan alam fisik. Alam fisik saya sudah sampaikan tadi. Alam rohnya adalah saudara harus dimeterai. Artinya ketika saudara dimeterai, saudara masuk dalam baptisan pembaharuan, itu artinya saudara mutlak menjadi milik Bapa Yahweh. Dan saya katakan tidak ada kekuatan lain yang bisa menjamah saudara kecuali kekuatan tangan kasih Bapa Yahweh. Haleluya. Ini yang saudara mesti pahami dulu. Kemudian saudara pingin nggak hidupnya diberkati berlimpah? Pingin. Kalau pingin, saudara harus dapatkan angka 9. Angka 9, kalau kita bicara tentang materi, itu adalah pengembalian persepuluhan. Saya nggak akan banyak bicara ini. Sudah ada materi saya, yang judulnya adalah mujizat angka 9. Nanti kalau saya bicara di sini masalah perpuluhan lagi, nanti orang bilang, oke Pak Lukas butuh duit. Repot kalau begitu, saudara. Kenapa saya perlu menyampaikan adanya persepuluhan? Itu untuk memproteksi harta yang saudara miliki. Karena kalau tidak, ini yang ngomong kitab suci loh. Saudara nggak setuju, coret saja kitab sucinya. Itu ada belalang pelahap, ada belalang pengirip, ada belalang pelompat, itu dicegat terus di mana-mana. Itu secara alam supranatural. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan yaitu pertahankan energi positif. Energi positif itu apa? Energi positif itu adalah sikap hati yang jauh dari kedengkian. Karena kalau saudara dengki dengan orang lain, ada amarah dengan orang lain, ketika orang itu melakukan serangan santet, dia tembus, saudara. Karena kemarahan itu energi negatif, itu menjadi jembatan untuk masuknya serangan santet. Dan saya perlu kasih tahu bahwa santet sekuat apapun itu tidak akan bisa tembus kepada orang yang memiliki humor tinggi,
Yang kedua, orang yang di dalam hatinya tidak ada kedengkian. Itu santet nggak bisa tembus, saudara-saudara. Dan yang ketiga, tentu saja jika kita percaya kepada Bapa Yahweh, kita ada dalam perlindungan guardian angel, malaikat-malaikat penjaga. Saudara percaya? Kalau saya yakin percaya banget, saudara-saudara. Karena kita akan dijaga, dilindungi. Usaha saudara juga akan dilindungi oleh Bapa Yahweh. Ya, jadi tidak usah ragu. Konsep ini harus saudara miliki. Kemudian yang keempat, jangan berurusan dengan hukum dunia. Kalau saudara jualan, ya jualan yang baik. Jangan saudara jualan barang palsu, tapi saudara bilang asli. Itu bisa bermasalah, saudara. Kemudian kalau saudara jualan, orang minta nota kosong, jangan dikasih. Karena apa? Karena kalau ada saudara ngasih nota kosong, kebetulan itu adalah oknum pemerintah, kemudian nulis semau-maunya sendiri, dan orang itu ketangkap KPK, toko saudara kena nggak? Pasti kena. Hati-hati. Kalau jualan ya yang jujur, saudara-saudara. Kalau ini imitasi ya bilang saja ini barang KW. Mau nggak yang KW? Kalau yang asli harganya lebih tinggi. Tapi harus benar, jangan yang asli, yang palsu saudara bilang asli, harganya ditinggikan, ternyata kualitasnya jelek. Saudara juga akhirnya bermasalah dengan hukum. Makanya ini saya terangkan, jangan berurusan dengan hukum dunia. Jadi kalau kita mau jualan atau kita membuka usaha, kalau saudara sudah modal utamanya itu nggak jujur, saudara akan habis nanti. Kekayaan saudara seberapa besarnya, sekali kesenggol hukum, habis saudara. Jadi berhati-hati. Kenapa saya berani berkata begini? Sebab ada orang yang ngomong sama saya bahwa orang ini jualan itu produknya itu produk palsu, tetapi dia bilang asli. Nggak usah jauh-jauh lah, saya saja pernah ketipu, saudara-saudara. Dulu pada waktu saya masih ngerintis di Kota Magelang, saya mau beli drum, drumnya itu merek tertentu, saya nggak usah sebut merek lah, kurang bagus, saudara-saudara. Saya pikir mereknya bagus, tapi setelah dibuat main, wah ternyata di situ ada bekas gambar tempel yang mereknya itu jelek. Wah, saya bilang ini ketipu saya. Padahal yang jualan itu orang Kristen. Majelis lagi, saudara. Kan mengerikan sekali kalau begitu. Ya. Beberapa waktu yang lalu, saya konseling dengan seseorang. Dia itu mengalami penipuan sampai ratusan miliar, saudara-saudara. Dan yang nipu itu orang Kristen. Majelis-majelis lagi. Itu usaha properti. Saya tidak perlu sebutkan, kurang baik, saudara-saudara. Tetapi dia katakan ini propertinya begini loh Pak. Oh ini kan merek terkenal. Iya, tapi itu penipu. Waduh, saudara, apa enggak? Ngeri kalau kayak gitu. Makanya kita perlu membentengi diri agar supaya kalau kita buka usaha juga, usahanya harus dengan yang jujur. Kemudian yang kelima, ini agar aman ya, kita aman. Yang kelima, terapkan terus hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Ini konsep ini kalau saudara lakukan, usaha saudara akan aman. Nggak urusan itu mau corona kayak mau apa, nggak urusan.
dunia alam roh itu tidak bisa diintervensi oleh dunia fisik. Apalagi kekuatan Bapa Yahweh. Saya berani katakan kekuatan terbesar di atas muka bumi ini adalah kekuatan dari Bapa Yahweh. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Dan saya berani promosikan kemana-mana. Ya. Kalau ada orang yang mengalami begini, selalu saya tantang, mau nggak menurut aturan? Kamu tanya saya kan, menurut nggak aturannya? Kalau menurut, ya ikutin saja apa yang saya lakukan. Kalau enggak, ya sudah, you tidak dapat hasil yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, apa yang akan saudara lakukan jika dikirimi paket bom? Jawabannya, kembalikan. Perkara nanti meledos di sana kan bukan urusan saya. Apakah kita termasuk orang yang berdosa karena bikin bom yang meledos kepada pemiliknya? Ayo, kita berdosa nggak? Ya tidak, saudara-saudara. Lah mereka ngirimi barang yang aku tidak suka kok. Sama seperti orang, ini hanya ilustrasi ya, bom itu saya anggap santet misalnya, ya saya kembalikan. Perkara nanti kena sama orangnya, ya bukan urusan saya. Itu sudah sistemik dunia alam supranatural. Firman Tuhan katakan melalui Yakobus, ya, di kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah setan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Perhatikan kata lawanlah setan. Selama ini yang saya perhatikan, banyak orang ketika dia disantet gak bisa berbuat apa-apa. Mengalami serangan dari kuasa kegelapan cuma Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tuhan bilang aku sudah beri kuasa kepadamu, pakai kuasa itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan itu tetap akan bekerja dalam hukum sistemiknya sendiri. Kalau kita hanya Tuhan tolonglah, saya mungkin perlu kasih tahu. Pernah nggak saudara mendengar ada seorang pendeta perempuan yang cantik diperkosa di tengah hutan lalu dibunuh di Nias? Pernah dengar? Pertanyaannya, kira-kira Tuhan itu tahu apa tidak? Tahu. Kok kayak Tuhan cuman berpangku tangan? Ayo. Kenapa kok seperti itu? Karena dia tidak menggunakan sistemiknya Bapa Yahweh. Coba ketika dia mau diperkosa, tuding mukanya, hai setan, pergi kamu dalam nama Yeshua HaMashiach. Saya yakin pasti pergi, saudara. Tapi cuma dia tolonglah, ya kena. Tuhan, aku sudah kasih kuasa kepadamu. Kalau saudara membaca di dalam kitab Matius atau Matius pasal 10 ayat yang pertama, Yeshua memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir setan. Ingat, mengusir, menyingkirkan. Ini Yakobus ngomong, lawanlah. Disuruh ngelawan, saudara. Ini sudah hukum. Nah, kita nggak mau ngelawan. Karena ya kita kan orang percaya, orangnya baik, ya sudah dipukul pak, ya akhirnya jatuh mati kita. Sekuat apapun. Ya. Coba saja katakanlah orang yang paling kuat itu Mike Tyson misalnya. Dia kan orang tahan pukulan. Nah, coba tak pukul saya berulang kali, pasti roboh, saudara. Sakuat-kuatnya orang tak pukul matanya, jebret langsung gelundung, saudara. Apalagi sampai berulang-ulang, nggak sakit motor dipukul? Sakit pasti, saudara. Pasti ngeleyeng. Jadi sekuat apapun, kalau dihantam pasti tumbang. Nah begitu juga kita, Bapak Ibu. Kalau kita cuma hanya mohonlah, pasti kena. Kita harus lakukan perlawanan. Lawanlah setan.
Kalau saya bicara setan itu jangan saudara bayangannya tuh kuntilanak, genderuwo, kemudian apa banaspati, wewe gombel, bukan itu, saudara. Tetapi ini serangan-serangan ini loh, supaya usaha saudara itu aman. Ya. Terus sekarang bagaimana cara mengembalikannya? Nah ini yang saudara mesti ngerti. Bagaimana cara mengembalikannya? Yang pertama, saudara mesti penuhi dulu syarat meterai kepemilikan saudara harus terpenuhi dulu. Bagi saudara yang sudah dimeterai dalam baptisan pembaharuan dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus, saya beritahu, engkau memiliki kekuatan yang sangat luar biasa secara hukum alam supranatural. Saudara mesti ngerti dulu. Sebab jangan sampai saudara sudah dimeterai milik Bapa Yahweh, tapi sama setan masih ketakutan. Ada serangan-serangan santet, gemeter. Bagaimana itu? Ya. Ingat, kalau ada orang yang minta tolong dukun, semua persyaratan dari dukun itu harus dipenuhi. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya saya bilang, kalau you minta tolong sama saya akan kasih jalan keluar. Jalan keluar yang pertama adalah saudara mesti menjadi milik Bapa Yahweh dengan stempel meterai kepemilikan terlebih dahulu. Syarat itu mutlak, saudara. Sama kalau orang pergi ke dukun. Siapa di sini yang pernah pergi ke dukun? Angkat tangan. Enggak ada. Wih, saudara lihat ini. Semaat Kehilat Alef Tau ini dahsyat luar biasa. Anti dukun, saudara. Tapi beneran enggak sih? Ya. Nah itu jangan-jangan tak suruh angkat tangan, saudara nggak berani angkat tangan karena takut. Ya. Tapi kalau kita paham, kalau saudara pergi ke dukun, Mbah, tolong saya ya Mbah. Orang itu akan berkata, ya nak, ini ya, kamu tak kasih syarat. Kamu pergi cari bunga 7 rupa, bunganya ini saja, kemudian kamu juga harus mandi di sumur 7 kali, dan sumur itu harus sumur yang berbeda dari 7 sumur. Setelah itu jam 12 kamu berendam, lakukan itu, setelah itu kamu datang lagi. Mau nggak kira-kira orang melakukan? Mau, saudara. Kenapa kalau perintah dukun kok dengan mudahnya dilakukan? Tapi kalau perintah dari Bapa Yahweh, ayo baptis pembaharuan supaya Anda terproteksi. Kenapa nggak berani, nggak mau? Makanya saya katakan dunia alam supranatural, ketika kita sudah jadi milik Bapa Yahweh, tidak ada yang bisa menjamah. Jadi saya katakan bahwa saya bicara ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah agama. Saya nggak mau bicara agama. Yang sedang saya bicarakan saat ini adalah engkau mau nggak dilindungi? Perlindungan yang kuat ini menurut saya loh, perlindungan yang terkuat di atas muka bumi hanya dalam nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Kenapa saya berkata begini? Karena saya meyakini apa yang saya imani. Karena Bapa Yahweh itu adalah keselamatan kita semuanya. Dia adalah juru selamat. Karena di dalam kitab Yesaya itu dikatakan Anoki Anoki Yahweh wa enbibal adai musia. Akulah Yahweh. Tidak ada juru selamat selain aku. Jelas di situ, Bapak Ibu. Ya, jadi saya tidak mau bicara masalah agama. Sekarang kita lanjut.
Ini prakteknya. Nah, perhatikan rumusnya, saudara-saudara. Saya berulang kali memberitahu rumus alam semesta itu apa? Nah, itu dia jawaban yang tepat. Alam semesta itu cerdas dan dia tunduk pada ucapan kita. Ingat itu. Loh, kok alam semesta tunduk sama kita? Kenapa? Yang pertama, kita itu dijadikan Tuhan serupa dan segambar dengannya. Kalau Tuhan bilang, jadilah burung-burung di udara, burung-burungnya ada, jadi. Jadilah terang, terangnya jadi. Jadi ngomong dulu baru terjadi. Itu sebabnya alam semesta itu tunduk pada ucapan kita. Dan yang kedua, kenapa seperti itu? Karena ini sudah menjadi sistemiknya Bapak Yahweh. Kita mesti ngerti rumusnya dulu, saudara-saudara. Nah, kalau sudah seperti itu, kita meyakini, ini yang pertama harus yakin dulu ya. Kalau nggak yakin ya repot, saudara-saudara. Karena ini berurusan dengan dunia yang tidak kelihatan mata. Yang pertama adalah tenangkan hati. Tenangkan hati, jangan panik dan marah, baik kepada orang yang menyerang, atau saudara takut terhadap serangan kuasa kegelapan itu. Saya berulang kali membahasakan, setan itu ibarat seperti anjing. Kalau kita ngusir anjing, tapi ada rasa takut, kita dicatek, saudara-saudara. Ingat, anjing itu bisa mendeteksi hati manusia. Kalau kita ada rasa takut, anjingnya itu langsung mulutnya dibuka, ditunjukkan giginya. Dia langsung maju menyerang kita. Tapi kalau kita berani, kita ambil kayu atau kita ambil batu, kita maju, ayo, mulutnya mau dibuka, sikat, pasti dia kalah, saudara. Apalagi anjing. Anjing itu punya kelemahan. Kelemahannya itu ada di hidungnya, saudara. Sama seperti manusia. Manusia juga dalam tubuh kita tuh banyak titik-titik kelemahan. Tapi kalau anjing itu di hidungnya. Jadi anjing segede sekuat apapun, sebutlah Doberman atau Bulldog misalnya, pukul mukanya pasti KO. Kalau nggak percaya, boleh coba. Oh iya betul. Jangan saudara pukul tubuhnya, dia anti pukul. Anjing herder, anjing bulldog, anjing apalagi Doberman, itu anti pukul. Saudara pukul tubuhnya, apa ini? Tapi kalau dipukul mukanya, pasti KO, jatuh pasti, saudara-saudara. Apalagi kalau saudara latihan, mukul gitu. Pukul mukanya buak pas di sininya pasti roboh. Ini tak kasih tahu caranya kalau saudara berhadapan dengan anjing. Ya, jangan saudara begitu anjing langsung lari, dicatek, saudara. Ini yang pertama. Jangan panik, jangan marah atau takut. Tenangkan hati. Itu syarat pertamanya mesti saudara lakukan. Kemudian yang kedua, tarik nafas panjang, gini. Tahan sebentar, hembuskan. Tarik nafas lagi, minimal 3-4 kali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pikiran kita itu menjadi tenang. Tarik nafas. Tahan sebentar, hembuskan. Kalau saya sering melakukan itu, ketika saya menarik nafas, saya selalu berkata begini, Bapak Yahweh, aku mengasihi Engkau. Roh Kudus, aku mengasihi Engkau. Saudara boleh lakukan itu. Katakan, di dalam hati saja, saudara. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Pegang benda yang mengandung kutuk. Misalnya seperti tadi, ya, benda itu saudara pegang.
setelah dipegang, ya saya perlu kasih tanda kurung, ingat telapak tangan kita itu ada energi. Lalu katakan, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, siapapun yang mengirimkan kejahatan ini, aku kembalikan kepada pemiliknya. Apapun yang dilakukannya untuk aku, terjadilah kepada pengirimnya dan yang memerintahkannya. Sekarang kembali. Begitu, saudara-saudara. Sampai di sini paham? Tapi syarat-syarat yang atasnya harus sudah penuhi dulu. Itu. Karena kalau saudara nggak penuhi, ya bisa jadi ada serangan balik. Gitu. Tapi kalau saudara sudah penuhi, khususnya dalam permeteraiannya itu, saya jamin serangan itu tidak akan bisa tembus kepada kita. Jadi dipegang saja bendanya. Ya, sekali lagi, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, siapapun yang mengirimkan kejahatan ini, aku kembalikan kepada pemiliknya. Apapun yang dilakukan untuk aku, terjadilah kepada pengirimnya dan yang memerintahkannya. Pengirimnya itu siapa menurut saudara? Dukun pengirimnya. Kalau yang memerintah, ya kliennya dukun itu. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Kemudian kita juga minta pelindung dari malaikat seperti yang tadi. Ada malaikat yang melindungi. Kita berkata, saya mengundang malaikat penjaga dari keempat penjuru angin. Datanglah, jagalah aku dan seluruh keluargaku dalam nama Yeshua HaMashiach. Minta dijagai oleh malaikat pelindung atau guardian angel. Kita undang malaikat itu dari keempat penjuru angin. Mungkin ada yang ngomong, wah, kok 4 penjuru angin? Wah, kok bahasanya bahasa magic misalnya. Saya bilang, Anda baca kitab Yehezkiel. Pada waktu Bapak Yahweh menyuruh supaya tulang-tulang kering, tulang-tulang yang sudah kering itu bisa hidup lagi, maka Yehezkiel memanggil roh kehidupan dari keempat penjuru angin. Jadi saya ngutip di situ, saudara-saudara. Jadi yang saya omong ini bukan bahasa magic, tapi bahasa kitab suci. Ya, kalau nggak percaya baca sendiri. Di kitab Yehezkiel ada. Ketika Yehezkiel berada di lembah yang berisi tulang-tulang yang sudah kering. Yehezkiel berkata, datanglah kehidupan dari keempat penjuru angin. Nah, bisa nggak kira-kira kita berkata, datanglah mujizat berkat dari Bapak Yahweh dari keempat penjuru angin? Bisa. Ya, jadi kita mesti lakukan itu, Bapak Ibu. Kemudian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bakarlah benda terkutuk itu, tapi sebelumnya patahkan dulu energinya. Jikalau itu bentuknya besi, maka dirusak dulu besinya. Misalnya keris, ya, atau patung, misalnya rusakkan dulu, dipalu sampai hancur, baru dibakar, saudara-saudara. Setelah itu dibuang di tempat yang tidak mungkin orang bisa menemukannya. Terserah saudara mau buang di mana, mau di sungai atau mau dikubur, terserah, pokoknya dirusak dulu. Tapi saya kasih tambahan catatan, Bapak Ibu. Kalau benda itu disinyalir adalah benda purbakala, saudara jangan lakukan ini. Ya, sekali lagi, kalau saudara mensinyalir benda itu adalah benda purbakala, saudara tidak boleh lakukan itu. Karena nanti setan bisa memakai benda itu untuk lakukan serangan balik kepada kita.
saudara bisa berurusan dengan hukum dunia. Jadi kalau misalkan keris tanya, ini keris apa? Ya, kalau misalkan, oh ini kerisnya Empu Gandring misalnya, ya saudara mesti ngomong, tolong kembalikan ke dinas Purbakala. Ya kan? Jangan kita rusak. Kalau kita rusak, wah kita bisa berurusan dengan hukum, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus minta persetujuan dari si pemiliknya. Ini mesti saudara ingat, jangan asal main rusak. Wah, yang penting kan dirusak. Siapa yang suruh? Pak Lukas yang suruh. Kan repot kalau begitu. Ya, harus kita itu pakai hikmat. Memang saya perintahkan, kitab suci yang ngomong juga loh, benda-benda yang merupakan kekejian dari Bapa Yahweh harus dimusnahkan, dihancurkan, dibakar. Tapi sekali lagi, kalau ini benda, saya tidak menganjurkan. Biasanya orang bilang, kalau dikembalikan bagaimana Pak? Sama seperti Anda mencelakai orang lain. Lagian ngapain dikembaliin? Ya hancurkan saja sudah. Tapi kalau itu benda yang mengandung unsur purbakala atau benda antik, lebih baik jangan saudara lakukan. Karena bisa saja kita berurusan dengan hukum dunia. Kembalikan ke dinas Purbakala. Pak, ini ada benda yang saya sudah tidak lagi butuhkan. Silahkan Bapak ambil. Serahkan ke Purbakala. Tujuannya adalah untuk mengamankan diri kita. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Dan yang terakhir adalah berdoalah, minta ampun kepada orang yang sudah merusak perekonomian saudara. Percayalah bahwa Bapak Yahweh sanggup untuk memberkati dengan cara yang lain. Misalnya saudara buka toko saudara sudah dirusak seperti yang tadi saya gambarkan. Orang masukkan benda, tiba-tiba tokonya sepi, tidak ada pembeli. Saudara cari, harus dicari itu ruangan-ruangannya ditaruh di mana, baru dibuang, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi, kalau ternyata saudara sudah melakukan itu dan tidak terjadi sesuatu, anggap saja Tuhan suruh untuk kita ganti profesi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tapi biasanya yang saya sering lakukan, ketika kita sudah ikut prosedur yang ada, pasti terjadi sesuatu. Karena pernah terjadi ada seseorang yang warungnya ditutup sama sekali, yang tadinya setiap siang itu pembelinya banyak sekali anak-anak kos, tiba-tiba tidak ada yang jual, tidak ada yang beli sama sekali. Dan itu sudah berhari-hari seperti itu. Sementara warung yang ada di sebelah sono jadi rame luar biasa. Gara-gara apa? Warung itu ngirim makanan. Mosok orang jual makanan kok ngirim makanan? Ini kan sama seperti jeruk makan jeruk, saudara-saudara. Dan begitu makanannya itu dimakan, sudah itu seluruh restoran atau warung itu tidak ada pembelinya, sama sekali tidak ada. Baru setelah itu kita lakukan doa, kita kuduskan kembali. Terkirim banyak sekali pembeli. Ini sudah sistemik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya kasih tahu cara seperti ini supaya saudara bisa melakukannya sendiri, tidak harus dengan saya. Paham Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita diberi kuasa yang sama. Nah, kesalahan kita itu adalah kita menganggap yang bisa melakukan itu
hanya seorang pendeta. No, bukan seperti itu. Semua orang diberi kuasa yang sama. Dunia alam roh itu tidak kenal jabatan. Saya kasih tahu. Mbok pendeta sisan, kalau dia tidak punya pemahaman seperti ini, KO dia pasti, saudara. Karena alam roh itu tidak kenal, kamu pendeta ya? Bukan. Alam roh tidak begitu. Alam roh itu adalah siapa yang energinya besar, yang dia bisa lawan, dia akan lari. Begitu saja. Dan saya percaya, saudara semua yang hadir di tempat ini, bahkan saudara yang ada di rumah masing-masing, di banyak negara, di belahan dunia manapun, yang sedang mengikuti streaming ini, saudara juga punya kuasa yang sama, yang tidak perlu diragukan. Saudara alami seperti ini, lakukan step by step, seperti yang saya sudah ajarkan, dan saya percaya, usahamu akan lancar kembali, dan berkat Bapa Yahweh akan mengalir sangat deras. Doa saya setiap hari, supaya saudara sekalian termasuk para subscriber yang saya kasihi. Doa saya agar usaha saudara semakin meningkat dan semakin meningkat. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pada pagi ini kami bersama-sama sudah mendengar firman-Mu. Kami tahu bahwa kami harus berani melawan kuasa kegelapan. Karena kami tahu bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya Bapa Yahweh menjadi pelindung atas usaha seluruh umat-umat-Mu di belahan dunia manapun. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dengan kami dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Kehilat Aleph Tau mengadakan kegiatan berbagi kasih yang diadakan setiap hari Sabtu pagi dengan membagikan 50 pack makanan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur dapat menghubungi Saudari Yolan dan Saudari Weli dengan nomor berikut. Kami mengajak segenap jemaat Kehilat Aleph Tau untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan pembuatan album untuk mendukung visi dan misi Bapak Gembala dan memasyurkan nama Bapak Yahweh ke seluruh dunia. Pada hari Selasa, 10 November 2020, pukul 8 pagi di Kehilat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar, Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya, dan saya akan bacakan surat ucapan terima kasih. Shalom Aleihim, wa alaihim shalom. Kami atas nama keluarga dari almarhum Bapak Yakob Bob Santoso mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Sutrisno beserta keluarga dan segenap jemaat Kehilat Aleph Tau atas dukungan doa, moral dan material yang diberikan kepada kami sekeluarga. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kami dalam menyambut Bapak Ibu Saudara semua selama proses pemakaman almarhum Papa. Biarlah Bapak Yahweh yang membalas segala kebaikan dari Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ya, ini sudah saya bacakan surat ucapan terima kasih dari keluarga almarhum Bapak Yakob Bob Santoso. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami.
dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon jaga lindungi peliharakan kami, supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, buat anak-anak-Mu semuanya sehat di dalam anugerah kasih Bapa dan berkat melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Isa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka ufriat matka ufri fahem teka shekar ala peka westerotzoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misharteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Selamat pulang, Bapak yang memberkati selalu. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai,
karya kasih cintamu. Sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil namamu, Yahweh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan